Bab 2936. Racun kebenaran. Haha, aku sangat jelek, aku berbeda jauh dari Kak Vinola. Dengan adanya dia di sini, siapa yang akan melihatku? Sarah tersenyum dan acuh tak acuh, tetapi bersenandung dalam hati. Jika ada bajingan di sekte itu, jika dia mengintipnya seperti orang mesum, dia pasti sudah lama mematahkan kakinya. Ayo pergi, masih ada waktu. Sarah berjalan di depan, Erikin dan Vinola Su juga mengikuti berdampingan. Secara bertahap, mereka bertiga datang ke posisi berdampingan. Jalan yang dipilih Sarah memang sepi dan sunyi. Mereka belum melihat siapapun untuk waktu yang lama. Jalan batu itu datar dan berkelok-kelok, dengan pinus dan bambu di kedua sisinya dan suara pepohonan ditiup angin. Erikin berjalan di sebelah kiri, Vinola Su berjalan di sebelahnya dan Sarah memilih berjalan sendiri di sebelah kanan. Pasangan itu telah berpisah selama lebih dari sebulan dan masing-masing telah mengalami banyak hal, jadi tentu saja mereka memiliki banyak sekali yang bisa diceritakan. Melihat cinta di antara keduanya, Erikin tampaknya tidak mengambil tindakan pencegahan dan tatapan main-main melintas di mata Sarah. Sebaiknya tidak waspada, dia dapat menjalankan rencana untuk menguji Erikin. Awalnya, ada banyak spekulasi dan harapan untuk pasangan seiman Vinola Su, tetapi ketika dia melihat Erikin, Sarah sangat kecewa. Erikin ini tidak terlihat baik. Dia memiliki identitas biasa dan tidak memiliki latar belakang. Pupet burung aneh itu juga terlihat sangat compang-camping. Basis kultivasi hanya pada tahap awal fase penilaian yang lebih rendah dari Vinola Su, bahkan api suci perlu diakuisisi oleh Vinola Su. Kecuali beberapa temperamen khusus yang menarik, tidak ada yang istimewa tentang itu. Kesan keseluruhan tidak sebagus kakak tertuanya, sama sekali tidak layak untuk wanita cantik seperti Kak Vinola. Mungkinkah orang itu pandai menyihir dan menggunakan taktik ilusi, sehingga Kak Vinola dimanipulasi olehnya? Sambil melihat Erikin, mata indah Sarah berkedip. Meskipun Vinola Su sangat mempercayai Sarah, dia tidak menceritakan semua yang dia alami dengan Erikin, atau bahkan identitas dan kekuatan Erikin. Jadi, Sarah, yang tidak tahu cerita tersebut, mulai berpikir sembarangan. Karena identitasnya, dia telah melihat terlalu banyak jenius luar biasa di Gunung Sihir. Dia tidak merasa Erikin yang di depannya memiliki kelebihan apapun dibandingkan anak muda lainnya. Jika dia tidak mencobanya, dia takut Kak Vinola akan tertipu olehnya. Dari adegan sebelumnya, dapat dilihat bahwa di depan Erikin, Kak Vinola benar-benar tidak waspada dan sepertinya kehilangan akal sehatnya. Setidaknya begitulah Sarah melihatnya. Jadi, jika pihak lain adalah seorang jenius yang dapat membuatnya terdiam, dia akan membiarkan saja. Selama itu tidak membuatnya merasa benar-benar nyaman, bahkan jika dia yang harus disalahkan pada akhirnya, demi Kak Vinola, dia harus melihat detail Erikin. Setelah memikirkan hal ini, Sarah melihat sekeliling, tiba-tiba dia berhenti, membungkuk dan batuk dengan keras, wajahnya memerah. Sarah, ada apa denganmu? Melihat Sarah batuk tiba-tiba, Erikin dan Vinola Su berhenti dan Vinola Su datang dengan khawatir. Tidak apa-apa, Kak Vinola, mungkin cedera yang kualami di wilayah rahasia sebelumnya dan belum sepenuhnya pulih. Sarah terbatuk beberapa kali, mengendurkan kerudung di tangannya, menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu masih bilang tidak apa-apa. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku meminta Erikin untuk mendiagnosis dan mengobatimu, tapi kamu tidak mau, kata Vinola Su khawatir. Tidak apa-apa, aku benar-benar sudah lebih baik. Lagi pula, kita hanya meninggalkan wilayah rahasia selama 1 atau 2 hari dan belum sepenuhnya pulih, tetapi setelah setengah harian, pasti akan baik-baik saja. Kalian jangan khawatirkan aku, teruskan saja perjalanannya. Raut wajah Sarah kembali normal lagi dan pada saat yang sama, dia menunjukkan fluktuasi Reiki yang stabil. Vinola Su menghela napas lega dan mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Tetapi pada saat ini, mata Sarah bersinar dengan secercah cahaya. Tepat ketika dia mengeluarkan sapu tangannya dan berpura-pura batuk,
Tidak ada yang memerhatikan bahwa aura tak berwarna sudah menyebar di seluruh sapu tangan. Ini adalah jenis kabut beracun yang sangat istimewa dan butuh banyak usaha baginya untuk mendapatkannya. Benda ini tidak berwarna dan tidak berasa dan bahkan seorang kultivator fase penilaian sulit untuk mendeteksi. Sekali terhirup, pikiran akan menjadi kosong, kewaspadaan akan berkurang dan kebenaran akan mudah terungkap. Tentu saja, jika hanya efek ini, racun seperti ini sebenarnya juga ada di daratan. Alasan mengapa langka adalah karena tidak ada gunanya bagi kultivator wanita. Di masa lalu, Sarah menggunakan kabut beracun ini untuk melawan beberapa jenius pria yang memiliki niat buruk terhadapnya dan membuat orang-orang waras ini mengatakan yang sebenarnya dan membuat banyak penampilan aneh di depan orang-orang. Akibatnya, dia berubah dan menjadi penyihir yang dikenal dan tidak banyak kultivator pria yang berani mendekat. Tapi ini adalah pertama kalinya itu digunakan pada seorang kultivator laki-laki yang tidak ada hubungannya dengan dia. Sambil berjalan di tangga batu, Erikkin tiba-tiba mengerutkan kening. Kabut beracun ini menyulitkan seorang kultivator di alam fase penilaian untuk merasakannya, tentu saja, setelah mengenainya. Namun karena ada tubuh Raja Qin dan fakta bahwa Erikkin telah berkultivasi ke tingkat ketiga, aura itu baru saja masuk ke dalam tubuh dan otomatis terlindung oleh tubuh Raja Qin dan itu langsung hancur. Karena Raja Qin memiliki gerakan naluriah di tubuhnya, dia mengembuskan napas dan menghancurkannya. Erikkin juga tidak mengerti apa yang terjadi barusan. Apakah ada racun di dalam tubuh? Tetapi sangat mudah dihancurkan, diperkirakan toksisitasnya tidak terlalu kuat. Finola. Tubuh Raja Qin tidak akan berubah tanpa alasan dan Erikkin tidak mengeluarkan suara, tetapi menggenggam tangan Finola Su. Finola Su sedikit terpana, tersenyum dan tidak menolak. Sebuah reiki mengalir ke tubuh Finola Su. Aku akan melihat apakah fondasi kultivasimu rusak setelah masuk ke fase penilaian, kata Erikkin dalam transmisi suara. Finola Su mengangguk dan juga melepaskan pengekangan, membiarkan Erikkin menyelidiki. Dan reiki beredar dalam lingkaran dan Erikkin menarik kembali auranya. Tubuh Finola Su tidak ada masalah, meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya karena fase penilaian, tidak ada tanda-tanda keracunan sama sekali. Mungkin itu kesalahan, atau mungkin bukan keracunan. Erikkin menghela napas lega. Teman seiman Qin, hubunganmu dengan Kak Finola sangat baik. Aku sedikit penasaran, apa yang kamu sukai dari Kak Finola? Sarah tidak tahu semua ini dan memperkirakan waktunya, racunnya seharusnya sudah mulai bekerja, jadi dia mulai menguji. Tentu saja aku suka semuanya. Erikkin tersenyum tanpa ragu. Ternyata benar-benar menyukai Kak Finola. Sarah mengerutkan kening, sedikit terkejut. Kalau begitu kamu seharusnya melihat banyak wanita cantik di sepanjang jalan, bukankah kamu punya pikiran lain? Sarah bertanya lagi. Tentu saja tidak, pasangan seimanku adalah Finola dan aku tidak mempertimbangkan orang lain. Erikkin menggelengkan kepalanya. Apa arti Kak Finola bagimu, bukan hanya pasangan seiman kan? Sarah menggerakkan pikirannya dan mengubah arah. Mungkin, Erikkin benar-benar tulus kepada Finola Su dan tidak punya pikiran lain. Tapi dia pasti ingin mendapatkan beberapa manfaat dari Finola Su. Tentu saja. Erikkin mengangguk dan mata Sarah tiba-tiba berbinar. Apa itu? Finola berarti segalanya bagiku. Mengatakan itu, Erikkin memeluk Finola Su dengan erat. Keduanya telah mengalami terlalu banyak pasang surut bersama dan cinta mereka telah lama ada dan itu lebih kuat daripada pasangan biasa. Sarah tidak terima dan masih memikirkan cara untuk bertanya. Dan saat Erikkin berbicara, kelembutan di mata Finola Su menjadi semakin kuat. Bersambung.